Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, sehat semua ya, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan November. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kedatangan beberapa tamu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kita. Yang pertama ada Saudari Cita Sinaga. Boleh berdiri? Terima kasih, selamat datang. Terima kasih untuk kehadirannya, dan kalau masa di Kota Palembang kami terus mengundang untuk boleh ibadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Yang kedua, ada juga kita kedatangan saudara kita juga yang baru pertama kali hadir, Pak Romi, boleh berdiri. Ya, ini namanya Pak Romi. Nah, ini Pak Romi ini kalau saudara pernah dengar gang, nah itu beliau dari sana, ya. Tapi puji Tuhan, telah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Pak Romi kalau masih di Kota Palembang atau kapan-kapan di Kota Palembang boleh datang dan ibadah bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Masih ada yang lain? Yang baru pertama kali hadir? Oke, nggak ada semua. Dan nanti kita akan menyaksikan saudara-saudari kita yang akan memberikan kesaksian. Ada 7 orang hari ini, minggu lalu 7 orang Pak Pendeta ya. Dan hari ini 7 orang lagi. Kita bersyukur karena Tuhan boleh menyelamatkan hidup mereka dan mereka memberi diri untuk dibaptis pada tanggal 21 November nanti. Kita berdoa untuk mereka agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita akan mulai ibadah kita dan mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, Ulangan. Jadi kalau anak sekolah pasti ingat ini, UTS. Ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9, beginilah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingkatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau sampai hari ini boleh Tuhan memelihara hidup kami. Dan boleh Tuhan menuntun kami untuk boleh bersekutu bersama di dalam ruangan gereja ini. Demikian juga saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan secara live streaming. Bahwa bukan secara kebetulan, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Bapa di surga, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati, pikiran dan seluruh jiwa kami, keberadaan kami arahkan dan kami fokuskan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan pada hari ini, biarlah Allah Roh Kudus boleh bekerja di hati kami, agar kebenaran firman-Mu boleh tertanam dan berakar dalam hidup kami, dan menghasilkan buah dalam hidup kami, mengubah hidup kami, untuk kami boleh menjadi lebih baik dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga kami akhiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Semua sehat ya. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengawali ibadah kita sudah dengan doa, dan saat ini kita akan berdiam diri. Kita akan menaikkan pujian, diamlah, diamlah. Ucapan syukur kita, banyak hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bumi yang indah, malam yang sudah kita lalui, dan saat ini kita akan menanggalkan semua beban kita. Kita akan naikkan ucapan syukur kita atas bumi yang indah. Kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita. Atas bumi yang indah, atas
atas mujizat Allah, tiap malam dan siang, gunung bukit dan lembah, surya bulan dan bintang, Tuhan kami ucapkan, syukur tak terlukiskan atas gereja di dunia yang memancarkan kasih, yang di seluruh dunia terus memberi korban murni. Tuhan kami ucapkan, syukur tak terlukiskan. Tuhan kami ucapkan, syukur tak terlukiskan. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan itu indah. Firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian firman hidup kekal. Kita akan nyanyikan semua ayat, ayat 1, 2, kemudian musik dan ayat yang ketiga. Rindu aku kan Injilnya, firman hidup kekal, sangat indah serta nyata.
Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji. Benar Tuhan, firman-Mu akan menggema di seluruh muka bumi. Firman-Mu itu ajaib. Firman-Mu itu hidup kekal. Firman-Mu itu yang membawa setiap orang berdosa boleh menyadari dosanya, boleh mempertobatkan setiap orang di muka bumi ini. Kami mengucap syukur Bapa, firman yang sama yang akan kami dengar dan renungkan pagi hari ini, kiranya firman itu juga yang akan membongkar habis setiap kehidupan kita, paradigma kita diluruskan dengan kebenaran-Mu, dan kami boleh menjadi umat percaya yang berkenan di hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami pagi ini. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan penuh dengan kelemahan. Sembunyikan di bawah kaki salib Kristus. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menguasai seluruh pemberitaan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan, kita masuk kepada di bulan ke-11 ya. Masuk pada bulan 11 dengan tema ya, orang percaya yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu orang percaya yang bertanggung jawab. Kita baca terlebih dahulu bacaan Alkitab pagi ini yang akan kita renungkan bersama-sama, yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai dengan 40. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Mari kita menghormati firman Allah dengan membaca bersama-sama dengan bangkit berdiri. Ya, saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri membaca ayat ini bergantian ya. Saya membaca 34, Bapak Ibu 35 dan seterusnya. Di bawah perikop hukum yang terutama. Saya akan mulai. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum itulah terbentang seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Silakan Bapak Ibu duduk, berbahagialah kita yang sudah membaca ayat ini, dan biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks bacaan ini ya, di mana ada dua kelompok, orang Saduki dan orang Farisi. Ya. Ada dua kelompok yang sebenarnya mereka itu tidak sependapat kelompok satu dengan kelompok yang lain. Tidak bisa berdampingan. Orang Saduki ini golongan bangsawan, orang-orang kaya. Orang Farisi adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Tapi masih pro rakyat kecil. Kalau orang-orang Saduki itu tidak disukai oleh rakyat kecil. Mereka dua kelompok ini masih berseberangan. Orang-orang Saduki ini ahli hukum. Ya. Orang-orang Farisi juga ahli hukum. Perbedaan mereka adalah orang Saduki
itu tidak mempercayai adanya malaikat, tidak mempercayai adanya surga, tidak mempercayai adanya kebangkitan setelah kematian. Beda dengan orang Farisi. Orang Farisi mempercayai surga, mempercayai malaikat, mempercayai kebangkitan. Orang-orang Saduki ini percaya bahwa hidup ini adalah segalanya. Orang Farisi setelah hidup pasti ada di balik kehidupan itu, makanya ada kepercayaan terhadap kebangkitan orang mati. Itu orang-orang Farisi, ahli Taurat. Nah, kebanyakan orang-orang Saduki itu menjadi imam. Begitu juga orang-orang Farisi juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali. Ya. Jadi ternyata kelompok Farisi, kelompok Saduki itu tidak suka dengan Tuhan Yesus. Karena mereka pernah disekak habis oleh Tuhan Yesus di dalam setiap pertemuan. Pernah Tuhan Yesus dicobai. Ya. Misalnya begini, waktu Yesus di bait Allah ditanya, akan menjatuhkan Yesus, guru yang baik, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar? Wah, ini pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang sulit. Lalu Yesus mengerti bahwa ternyata di balik pertanyaan itu adalah ada siasat-siasat buruk, ada sebuah kemunafikan, kejahatan yang ada. Lalu Tuhan Yesus berkata begitu. Dia minta Tuhan Yesus, sini, aku minta contoh uang. Lalu dia katakan, gambar siapakah ini? Kaisar. Kalau gambar kaisar, berikanlah persembahan kepada kaisar. Lalu Allah Yesus juga berkata, dan berikanlah persembahan kepada Allah juga. Luar biasa. Luar biasa Tuhan Yesus. Menjawabnya bisa membuat orang-orang Farisi tersekak habis. Suatu ketika Tuhan Yesus juga ditanya, ya toh, dengan kuasa manakah engkau mengajar dan siapa yang memberi kuasa itu? Lalu Yesus balik bertanya, karena itu Yesus tahu hati mereka jahat, busuk, ingin menjatuhkan Yesus. Yesus bertanya, baptisan Yohanes itu adalah baptisan dari surga atau manusia? Orang-orang Farisi bingung untuk menjawabnya. Dia berkumpul, berbicara, kalau kita jawab dari surga, mengapa engkau tidak mengikuti? Lalu kalau kita jawab dari manusia, pengikut Nabi Yohanes begitu luar biasa. Dan Nabi Yohanes itu dibilang nabi yang terakhir. Lalu mereka berkata begini kepada Tuhan Yesus, kami tidak tahu baptisan Yohanes itu dari mana. Lalu Yesus juga berkata, kalau begitu, perhatikan perbedaan jawaban Yesus dengan jawaban orang Farisi. Kalau begitu, aku pun tidak memberitahu kepada saudara atau kepada kalian atau padamu. Dengan kuasa manakah aku melakukan semuanya itu? Kalau orang Farisi berkata, aku tidak tahu baptisan itu dari mana. Dari surga atau dari manusia? Dari Allah atau dari manusia? Yesus tidak berkata aku tidak tahu, tapi Yesus berkata apa? Aku juga tidak ingin memberitahu. Aku tidak ingin memberitahu. Dengan kuasa mana dan siapa yang memberikan kuasa? Saudara, ini jebakan-jebakan yang ingin menjadikan Yesus adalah agar tertolak. Kemudian dua golongan ini kompromi dengan pemerintahan Romawi membunuh Yesus. Dan akhirnya Yesus terbunuh tergantung di atas kayu salib. Itu tujuan mereka untuk menghabisi Yesus, bekerja sama dengan pemerintahan Romawi. Karena apa? Israel atau Yahudi itu berada di bawah kekuasaan
pemerintahan Romawi. Maka tentara-tentara Romawi waktu itu yang menganiaya Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan ayat yang ke-34 terlebih dahulu. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Orang Saduki ini begini, tanya kepada Yesus, ya, ada seseorang menikah, tapi nggak punya anak. Ya, ini ayat sebelumnya ya, ceritanya ayat sebelumnya seperti ini. Berkenaan dengan kebangkitan. Saya bacakan supaya nanti tidak menjadi bingung. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang saudara, yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan kemudian ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Ya. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ya. Yesus menjawab, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci manapun kuasa Allah, maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Setelah terjadi kebangkitan, itu enggak ada kayak ajaran sebelah, nanti di surga kawin, ya toh, mendapatkan perempuan, enggak ada. Di dalam ajaran Alkitab itu orang kalau sudah dibangkitkan, itu hidupnya di surga kayak malaikat di surga. Jadi tidak kawin mengawin seperti kayak di dunia, ya seperti itu. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda? Jadi Allah bersabda tentang kebangkitan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Jadi orang Saduki terdiam ketika Yesus menjawab hal itu. Biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau orang menikah itu harus punya keturunan. Kalau nggak punya keturunan, ya adiknya menikahi dia supaya sampai keturunan. Adiknya lagi menikahi dia, menikahi terus. Nah ini ke-7 nggak ada keturunan. Lalu siapakah? Ya, yang menjadi suami dia mau nggak punya. Siapa yang menjadi kebangkitan nanti yang sah menjadi dia? Nggak ada. Jadi pola pikir mereka masih memikirkan perkara-perkara kedagingan, tetapi Yesus mengatakan bahwa setelah kebangkitan tidak ada namanya kawin. Kemudian akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah. Artinya Yesus Allah adalah Allahnya orang yang hidup, bukan Allahnya orang mati. Allahnya orang hidup dan bukan. Dari situ udah terkunci jawaban itu, orang Saduki dibungkam dengan jawaban Kristus yang penuh hikmat dan kuasa itu. Kemudian orang-orang Farisi ngelompok, ngumpul. Yuk kita ngumpul, bagaimana menjatuhkan Yesus ini? Bagaimana menjebak ini? Jawabannya dahsyat banget terhadap orang-orang Saduki. Lalu bagaimana kita akan bertanya? Yuk kita tanyakan, hukum mana? Ya kan, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Nah itu yang ditanyakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di dalam konteks ini orang-orang Farisi tujuannya itu untuk mencobai ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Ahli Taurat tahu nggak sih sebenarnya jawabannya? Ngerti. Tapi ingin mencobai Yesus. Aku ingin melihat sejauh mana Yesus ini menjawab pertanyaan ini. Hukum Taurat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu lebih daripada 600 dalam hukum Taurat itu. Lebih dari 600 peraturan-peraturan hukum. Nah, orang Farisi bertanya di antara sebanyak itu, sebanyak 600 lebih itu, hukum yang terutama itu yang mana? Jadi mereka ini mengklasifikasikan hukum. Ya, hukum dengan pemerintahan, hukum dengan masyarakat, hukum dengan suami istri, hukum membeli tanah, hukum jalan kaki, hukum dan lain sebagainya. Misalnya kalau hari Sabat berjalan nggak boleh melebihi berapa mil misalnya, ada hukum itu. Atau hari Sabat nggak boleh menyembuhkan orang
yang sedang sakit dan lain sebagainya. Banyak hukum ya, di dalam kehidupan mereka, peraturan-peraturan mereka. Lalu karena dia ingin mencobai Tuhan Yesus, ya, dia menanyakan, hukum yang paling utama yang mana? Saudaraku yang dikasihi, ini luar biasa. Lalu Yesus mengatakan di dalam ayat berikutnya, jawab Yesus kepadanya. Ini Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ayat terakhir. Pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihilah sesamamu manusia. Seluruh hukum kitab para nabi, hukum Taurat dan kitab para nabi 600-an lebih tadi, itu digantungkan di dua sisi ini, di dua hukum utama ini. Nah, kemudian kembali kepada tema atau judul khotbah saya adalah orang percaya yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini adalah, ya, dalam konteks ini adalah kita akan melihat tanggung jawab orang percaya itu seperti apa. Ya. Tanggung jawab orang percaya adalah bertanggung jawab kepada perintah Tuhan. Tanggung jawab itu apa toh? Saya mencoba melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanggung jawab itu merupakan suatu keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab itu wajib menanggung segala sesuatunya. Ya. Dalam hal ini jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajibannya untuk menanggung segala sesuatu. Itu tanggung jawab. Ini menanggung segala sesuatu. Nah, hubungan kita dengan Allah, tanggung jawabnya manusia terhadap Allah sebagai ciptaan itu apa? Antara lain bersyukur, mengasihi Tuhan, menuruti perintahnya, dan menjauhi larangannya. Jadi ada dua yang akan saya sampaikan di dalam khotbah pagi hari ini, yaitu tanggung jawab orang percaya. Yang pertama adalah tanggung jawab orang percaya yang pertama adalah mentaati firman Allah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budimu. Apa artinya segenap hati, segenap jiwa, akal budimu? Itu artinya totalitas. Itu artinya seluruh keberadaan kita untuk mengasihi Allah. Ketika ciptaan Allah sanggup mengasihi Allah dengan totalitasnya, maka itu merupakan suatu hukum yang pertama dan utama. Tadi sudah dibacakan oleh Pendeta Artinus. Yesus menjawab ini karena dia mengutip Ulangan pasal 6 ayat 5. Latar belakang Ulangan 6 ayat 5 dan seterusnya adalah di mana Allah memerintahkan kepada bangsa Israel. Ketika mereka berada di tanah perjanjian, di tempat yang dijanjikan Allah, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan ajaran ini untuk mengasihi Allah ini harus kamu ajarkan turun-temurun. Kamu ajarkan kepada anak-anakmu, baik dalam keadaan apapun, kamu berdiri, kamu duduk, kamu tidur. Bahkan itu kamu taruh gantungkan itu. Hukum itu kamu gantungkan di dalam dirimu. Bahkan kamu pasang di pintumu, bahkan kamu pasang di pintu gerbangmu. Tujuannya apa? Agar bangsa pilihan, umat Allah, itu benar-benar bisa mengasihi Allah seperti rencana Allah menciptakan manusia. Yaitu mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Seutuhnya, totalitas, seluruh keberadaannya, ini yang Allah mau.
Maka orang-orang Farisi, orang-orang Saduki terjebak, terkunci di sana. Kalau kamu ingin menjebak aku, kalau kamu ingin mencobai aku, menanyakan hukum yang utama seperti apa, ini. Karena Yesus tahu, orang-orang Farisi itu mengajar hukum, tetapi tidak mentaati hukum. Orang-orang Farisi ini melakukan hukum Taurat, bukan untuk kemuliaan Allah, tetapi untuk gagah-gagahan, supaya dipamerkan orang. Contohnya mana Pak Pendeta? Seperti mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan dengan doa yang panjang-panjang supaya mereka dianggap, wow, ahli Taurat. Orang-orang Farisi yang luar biasa dekat dengan Allah. Padahal tidak. Berapa sering Yesus mengecam mereka? Yesus pernah berkata, kamu itu seperti kuburan ternganga. Luarnya dilabur dengan putih, tapi dalamnya apa? Tulang belulang. Itu kamu. Wow, habis mereka dijebak. Mereka ahli hukum, mereka mengerti kitab suci, mereka tahu persis kata per kata, ayat per ayat, karena mereka belajar setiap hari. Orang-orang Yahudi itu, istilah orang tetangga kita tuh katam, kalau untuk hukum Taurat itu. Dulu waktu saya ke Israel melihat orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi, yang sekalipun masih muda, rambutnya panjang, kemudian di dekat telinga itu panjang begini, pakai topi hitam sambil baca, baca kitab. Kalau saudara tur wisata ke sana, nanti ada di situ orang-orang Yahudi. Dari tembok ratapan ada pintu masuk ke dalam, masuk ke lorong, ke dalam lagi, di sana ada tempat mereka sembahyang. Tidak hanya di luar, di tembok ratapan. Dari segi pemahaman Alkitab, dari segi pemahaman hukum Taurat, kitab-kitab perjanjian lama, mereka fasih sekali. Makanya mencobai Tuhan Yesus, menjatuhkan Tuhan Yesus untuk bertanya sekian ratus hukum mana yang paling utama. Jawaban Tuhan Yesus sekali jawab sekak mati. Dan saudara, kita kembali kepada tema tanggung jawab orang percaya adalah mentaati perintah. Apa perintahnya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Mengasihi Tuhan bukan perasaan saja Bapak Ibu Saudara. Mengasihi itu tidak sekedar berada di perasaan. Ada orang jatuh cinta kepada lawan jenis dalam perasaan, tapi nggak pernah diungkapkan, nggak pernah disampaikan. Kira-kira lawannya ngerti nggak? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Karena perasaan itu tidak diungkapkan dengan tindakan. Kita mengasihi Allah bukan sekedar perasaan kita kasih, tapi tindakan kita apa mengasihi Allah. Apakah kita benar-benar mengasihi Allah sehingga kita duduk di dalam ruangan ini untuk mempermuliakan Allah? Apakah kita benar-benar mengasihi Allah ketika kita datang membawa persembahan yang berkenan kepada Tuhan, benar-benar mengasihi Allah? Atau kita sedang memanipulasi Allah? Dalam tanda petik. Apa maksudnya Pak Pendeta memanipulasi Allah? Oh, aku tak setia, biar aku diberkati. Aku tak memberikan persembahan, biar aku diberkati. Aku tak memberikan persepuluhan, biar nanti aku diberkati berlimpah-limpah. Kalau itu yang terjadi dalam logika kita berpikir, dalam praktek kita mengasihi Allah, itu sama dengan memanipulasi Tuhan. Mari kita tanya di dalam diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar mengasihi Allah di dalam pelayanan, di dalam pengabdian, di dalam kehadiran kita berbakti? Atau sebatas karena aku ini orang Kristen, udah lama gak pernah ke gereja, sering di WA nih Pak Pendeta, aku mau datang biar mukaku bisa dilihat Pak Pendeta dari mimbar. Gak enak rasanya kalau udah lama gak duduk di gereja. Atau itu? Atau sekedar bahwa aku mau datang karena aku wajib datang. Kalau itu, apa bedanya dengan agama seberang? Hanya menjalankan kewajiban.
Tapi mari kita berpikir bahwa kita ini mengalami anugerah kasih kemurahan daripada Allah. Dan ketika kita mengalami itu, maka kita perlu mengembalikan kasih kita sebagai bukti ciptaan makhluk, ciptaan Allah yang mulia adalah mengasihi dengan tulus seluruh keberadaan kita. Oleh karena itu, ketika orang bisa mengasihi dengan benar, itu ada rahasianya. Rahasianya apa, Pak? Rahasianya adalah bahwa orang itu sudah mengenal, memahami Tuhannya dengan benar. Siapakah Yesus menurut saudara? Itu akan menjadi ukuran seberapa saudara mengasihi Dia. Kalau Yesus hanya sekedar pribadi tambal sulam ketika kita susah menangis kepada Dia, ketika kita sakit merengek-rengek minta kesembuhan kepada Dia, ketika kita mengalami tantangan dalam pekerjaan, kemudian kita doa puasa minta Tuhan berikan jalan keluar, berarti tidak bedanya Yesus dengan pribadi lain yang dimintai pertolongan, yang bisa memberikan solusi. Tapi apakah Yesus menurut pemahaman kita hanya seperti itu? Apakah Yesus hanya sekedar juru selamatku, bukan pemelihara jiwaku, bukan damai sejahteraku, bukan segalanya bagiku? Orang yang merasa Yesus segalanya, kehilangan segalanya, dia tidak akan pernah meninggalkan Kristus. Asal Kristus itu satu-satunya yang aku miliki. Ini komitmen orang yang benar-benar, sungguh-sungguh memahami siapa Tuhannya. Makanya Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu penting. Pak Romi ini, orang dari Aceh, luar kepala kitabnya. Kenapa dia percaya Yesus? Karena dia menemukan Tuhan yang benar, pribadi yang benar, juru selamat yang benar. Di muka bumi, di bawah kolong langit, tidak ada pribadi lain kecuali Yesus Kristus, Tuhan satu-satunya juru selamat baginya. Maka dia tinggalkan semuanya untuk Dia. Sekalipun dia tidak punya harta kekayaan, tapi ketika aku hanya punya Yesus saja, cukup. Karena ketika Yesus aku punya, maka Yesus itu bisa mengadakan segala sesuatu. Dia kemarin berkata kepada saya di kantor, dan dia mengutip ayat Alkitab dalam Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dia memburu kerajaan Allah, dia memburu Kristus. Setelah Kristus ditemukan, dia yakin semuanya. Banyak cerita dengan saya. Luar biasa. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kita ini sedang mengasihi Tuhan secara benar, jujur, atau nggak enak? Katanya orang Kristen kok nggak pernah ke gereja. Nggak enak dengan tetangga. Bapak Ibu selama ini kok nggak pernah ke gereja? Kan Bapak Ibu orang Kristen. Daripada mendengar pertanyaan seperti itu, ya datang ke gereja. Lebih baik tidur di gereja ngantuk daripada nggak ke gereja. Nah, kok seperti itu menjadi orang Kristen? Orang Farisi mencoba Yesus, tetapi Yesus menjawab dengan pukulan yang sangat telak. Kamu mengerti hukum, tapi kamu tidak menjalankan hukum itu. Maka hukum yang pertama dan utama aku beritahu kepadamu. Yesus kepada orang Farisi berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Jangan mengasihi dengan perasaan. Lanjut. Next. Kita lihat. Lanjut terus. Nah itu. Jadi bukan perasaan. Nah Yesus juga memperlihatkan kepada kita di dalam kitab Lukas. Mari kita melihat kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 35-36. Sorry, bukan ayat itu. Nah berangkat dari ayat yang ulangan tadi. Dari ulangan tadi adalah bahwa
Yesus benar-benar ingin menunjukkan sebagaimana Allah menunjukkan kepada bangsa Israel. Kamu satu-satunya hukum yang paling utama, kamu harus mengasihi Allahmu. Mengasihi Tuhan Allahmu. Seluruh hidupmu. Ajarkan itu terus-menerus, ajarkan itu terus-menerus kepada keluargamu. Ini luar biasa ya. Kepercayaan orang-orang Yahudi itu dahsyat banget. Kalau berbicara tentang Allah, kefanatikannya luar biasa. Segenap hati, segenap akal budi, itu seluruh keberadaan kita. Ketika kita belum sanggup mengasihi Tuhan seperti itu, mungkin kita perlu belajar terus dan belajar terus dan belajar terus. Lalu perintah yang harus ditaati yang kedua, apa? Perintah yang kedua yang harus ditaati sebagai tanggung jawab orang percaya, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum yang luar biasa. Kata Tuhan Yesus, hukum yang kedua yang sama dengan itu, bobotnya sama. Jangan engkau kurangi. Kalau engkau mengasihi sesama manusia sama seperti engkau mengasihi aku, yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ini perintah yang paling sulit dan tersulit. Karena apa? Sulit untuk mengasihi sesama. Next. Jadi di sini dikatakan apa? Luar biasa ya yang kedua itu. Seberapa ukuran kasih kita kepada sesama? Lalu Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Jadi ukuran yang kita memakai untuk mengukur agar kita bisa mengasihi orang lain, itu adalah ukuran kita. Ukuran kita seperti apa? Nah, saudara mau diperlakukan orang lain seperti apa? Nah, itu ukurkan kepada orang lain. Kalau orang lain saudara harapkan untuk mengasihi saudara dengan baik, untuk tidak membenci kita, untuk tidak menggosipkan kita, untuk tidak mengomongin orang lain kepada kita, perlakukan itu untuk orang lain. Ini yang dimaksud adalah ukurannya itu dirimu sendiri. Ada orang suka diberi. Suka banget kalau menerima pemberian. Tapi enggak suka memberi. Ini bertentangan. Ukuran yang kamu pakai itu ukuran dirimu sendiri. Apa yang kau kehendaki orang lain perbuat bagimu, perbuatlah itu. Kalau engkau senang orang lain memberikan sesuatu kepada Anda, kepada kita, perbuatlah itu pada orang lain. Artinya apa? Berikan kepada orang lain seperti orang lain memberikan kepada kita. Tapi ada tipe orang suka menerima, tidak suka memberi. Kalau orang berbuat baik kepada kita senang, tapi kita tidak suka berbuat baik kepada orang lain. Dan kalau Bapak Ibu membaca ayat ini standar yang luar biasa, standar yang sangat tinggi, standar ini melebihi standar dunia, melebihi standar-standar agama lain. Coba perhatikan. Yuk kita lihat dari Lukas pasal 22, Lukas pasal yang ke-6, ayat 35 dan 36. Mari kita berangkat dari sini. Atau saya mulai dari ayat 32 dulu. Nah, mari kita lihat 32. Perhatikan. Yesus ingin agar kita memiliki standar di atas rata-rata. Perhatikan baik-baik. Yesus ingin kita memiliki standar kasih di atas rata-rata. Seperti apa, Pak? Ayat 32. Lukas pasal 6. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Oke, ini pertama. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Mana perbedaanmu? Mana levelmu? Sama. Ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, lalu kita berbuat kepada mereka, itu impas. Kita belum berada di atas level. Saya berharap Bapak Ibu paham apa yang saya sampaikan. Kalau Pak
Romi berbuat baik pada saya berbuat baik pada dia. Pak Tinus berbuat baik pada saya berbuat baik pada Tinus. Itu satu level. Sama. Nah, yang menjadi kita di atas level itu adalah ini. Tolong perhatikan baik-baik. Ini. Ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Wah, terkagum loh kalau kita membaca ini. Orang-orang Farisi itu biasanya dia mencari pujian, mencari penghormatan kepada rakyat dan massa. Nah, ketika dia tanya hukum yang utama di dalam hukum Taurat mana, kamu harus mengasihi musuhmu. Kamu harus mengasihi sesamamu manusia, ukurannya dirimu sendiri. Kalau kamu mau naik level, jangan seperti orang biasa. Orang biasa mengasihi dibalas mengasihi. Orang biasa memberi dibalas memberi. Orang biasa memberikan pempek dikasih pempek juga. Ngasih buah kasih buah juga. Sama. Tapi Kristus mengajarkan kepada kita pagi hari ini agar kita memiliki standar kasih yang tinggi, yang tidak sama dengan standar kasih dunia. Yang mana Pak Pendeta? Yang dikasih tahu di dalam ayat itu. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya kamu. Ini baru standar yang mulia, yang luar biasa. Kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, orang di pinggir jalan pun bisa. Tapi mari kita mencerna, mari kita merenungkan ayat kebenaran firman Allah itu, agar meresap di dalam hati kita, menjadi rema, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah sesuai dengan kehendak Allah. Agar kita mengasihi sesama sebagai hukum yang sama, dan hukum yang kedua menurut Tuhan Yesus, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Sulit Pak Pendeta, apalagi kalau dia sudah melukai hatiku, aku sulit, enggak bisa melupakan seumur hidupku. Itu kedaginganmu, itu karakter aslimu yang diwariskan oleh iblis. Ketika kita masih menyimpan dendam, ketika kita masih menyimpan kemarahan, ketika kita masih menyimpan akar pahit, dan kita belum sanggup mengampuni orang yang melukai hati kita, maka kita tidak lebih rendah dari orang-orang di pinggir jalan. Karena mereka juga melakukan itu. Tetapi Yesus mengajak kita agar orang-orang Kristen itu diangkat kedudukannya agar lebih mulia lagi. Dalam bermasyarakat lebih mulia lagi, dalam berpikir lebih mulia lagi, dalam mengambil sebuah tindakan-tindakan lebih mulia lagi dibanding standar duniawi. Itu ajaran kekristenan yang luar biasa. Sulit, iya. Berat, sangat. Tapi bukan berarti mustahil. Amin? Amin? Sulit, iya. Berat, iya Pak Pendeta. Tapi apakah itu mustahil? Alkitab berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika saudara meminta kekuatan dari Tuhan untuk mengasihi musuh, untuk mengasihi orang yang melukai hati kita, maka itu bisa terjadi. Mengasihi orang seperti itu. Karena apa? Karena kekuatan itu bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita. Ini pukulan telak bagi orang-orang Farisi yang ingin mencoba Yesus. Bapak Ibu, mari kita lihat tanggung jawab kita. Kalau tanggung jawab diri sendiri adalah di mana ada hal-hal yang kita membersihkan diri sendiri, ngasih makanan, olahraga biar sehat, kemudian menjaga perkataan, perbuatan kita, tanggung jawab dengan diri kita sendiri. Tapi jangan lupa, ketika itu yang kita lakukan terhadap diri kita, lakukanlah terhadap orang lain. Perlakukanlah orang lain seperti memperlakukan diri kita sendiri. Sulit. Pendeta pun masih belajar banyak.
Karena memang perintah ini tidak mudah. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa memberikan kekuatan kita. Sedikit demi sedikit kita bisa melakukan, asal kita mau. Yang pertama, jangan mengasihi sekedar perasaan. Tapi kasihilah Tuhan dengan sebuah tindakan nyata. Kasihilah sesamamu dengan tindakan konkret. Paulus berkata dengan jemaat Filipi, mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukurlah. Berbuatlah baik. Agar orang lain mengetahui apa yang kau lakukan melalui perbuatan baikmu. Mari kita berlomba-lomba berbuat baik. Jangan berlomba-lomba menaruh kebencian. Jangan berlomba-lomba menaruh iri hati. Jangan berlomba-lomba menaruh persaingan negatif. Tapi mari kita berlomba berbuat baik. Mari kita berlomba mengasihi Tuhan dengan tulus, mengasihi Tuhan dengan seutuhnya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa raga kita. Karena hanya Dia yang layak untuk kita kasihi sepenuh hati kita. Dan sesama manusia sebagai ciptaan yang perlu kita kasihi seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu tanggung jawab terhadap orang percaya, terhadap perintah Allah. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Atau sedang memanipulasi Tuhan untuk menjadi kepentingan kita, mencari kepentingan diri? Mari kita renungkan hal ini. Ayat ini sering dikhotbahkan berkali-kali, tapi karena ayat Alkitab itu hidup dan berkuasa, siapapun yang menyampaikan firman pasti berkatnya berbeda dan kuasanya pasti ada dan hidup. Maka dari itu, seperti pujian tadi, firman hidup kekal, luar biasa. Saya mengajak Bapak itu untuk merenung. Kita tunduk kepala dan kita merenung terlebih dahulu. Masing-masing berdoa. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan benar? Apakah kita mengasihi Tuhan? Duduk di dalam ruangan ini beribadah karena aku mengasihi Tuhan atau karena kewajibanku? Aku akan memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan hari ini. Apakah itu aku sedang mengasihi Tuhan, mengucap syukur kepadanya? Karena Tuhan telah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Atau hanya karena kewajibanku? Mari kita menaikkan pujian, minta agar Tuhan mengajari kita untuk mengasihi dengan benar. Jadi pancaran berkat, jadi firman, jadi pembawa terang, jadi suluh, jadi berkat bagi siapapun. Melayani lebih sungguh. Mari kita melayani dengan sepenuh hati kita. Melayani lebih sungguh. Katakan, Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan mengasihi lebih sungguh. Mungkin kasih kita kepada Tuhan belum sepenuhnya. Mungkin kasih kita kepada sesama kita belum sepenuhnya. Mungkin kasih kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada mertua kita, kepada menantu kita belum seutuhnya. Mari kita mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Amin. Tuhan lebih dulu, Dia telah mati di atas kayu salib. Itu bukti kasihnya konkret kepada kita. Mari kita balas kebaikan Tuhan dengan mengasihi lebih sungguh. Mengampuni Tuhan. Mengampuni lebih sungguh. Bapak Ibu
yang dikasih Tuhan, mungkin ada akar pahit, ada kebencian dalam hati kita, ada dendam, ada pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain. Mari pagi hari ini kita mohon kekuatan Allah untuk mengampuni orang itu. Lepaskan pengampunan, damai sejahtera tinggal dalam hati kita. Lebih dulu mengampuni kepadaku, mengasihi dengan sepenuh hati kita, sambil kita berdoa melalui pujian ini. Mari kita mohon kekuatan daripada Tuhan agar kita bisa mengasihinya dengan sepenuh hati kita. Tuhan, mampukan kami mengasihimu dengan sepenuh hati kami, seluruh jiwa, hati dan kekuatan akal budi kami, agar kami juga mampu mengasihi sesama kami ya Tuhan, dengan kasih yang sama, dengan kekuatan yang sama, dengan tujuan yang sama demi kemuliaan Allah. Mengasihi lebih sungguh. Saya memberi kesempatan bagi setiap kita untuk berdoa masing-masing secara pribadi. Saya tidak tahu apakah saudara sudah mengasihi Tuhan sebagaimana kebenaran ini. Apakah engkau sudah mengasihi sesamamu manusia, atau engkau masih punya rasa kebencian, dendam, akar pahit kepada ciptaan Tuhan yang lain, yaitu pada sesamamu. Atau mungkin antara mertua dengan menantu ada sesuatu yang mengganjal. Ada menantu yang kurang memperlakukan hormat terhadap mertuanya. Ada suami istri yang mungkin pernah memiliki akar pahit dan hari ini lepaskan pengampunan. Tuhan, aku mau mengampuni istriku. Tuhan, aku mau mengampuni suamiku. Tuhan, aku mau mengampuni menantuku. Tuhan, aku mau mengampuni mertuaku. Tuhan, aku mau mengampuni saudara-saudaraku. Masing-masing berdoa mohon agar saudara damai sejahtera tinggalkan tempat ini, karena saudara telah melepaskan itu. Jangan kau pelihara kebencian dalam hidupmu, karena itu bukan bersumber dari Allah. Buang semua akar itu agar damai sejahtera tinggal di dalam setiap hati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara yang punya pergumulan, tidak usah maju ke depan, tidak usah angkat tangan. Cukup saudara tumpangkan tanganmu di dada, dan saya akan berdoa dari tempat ini. Mungkin saudara ingin diperbarui imanmu, mungkin saudara ingin melepaskan pengampunan hari ini, mungkin saudara ingin melupakan kesalahan orang lain, tidak mau ingat-ingat lagi. Tumpangkan tanganmu di dada. Dan jika engkau punya pergumulan yang berat, mari kita bersama-sama berdoa. Tumpangkan tanganmu di dada, dan saya akan memimpin doa dari tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tangan-tangan yang tertumpang di dada Tuhan adalah orang-orang pribadi-pribadi yang tulus berbicara dengan engkau melalui suara hatinya. Tolong Bapa, beri kekuatan dan kemampuan anak-anakmu ini untuk menjalani sebuah kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Bertanggung jawab mentaati perintah-Mu ya Tuhan. Tambah-tambahkan iman bagi mereka, kekuatan bagi mereka, agar mereka kembali ke rumah dari ruangan ini ada damai sejahtera, ada sukacita ilahi yang Kau pasokkan dalam hati mereka, dan mereka akan bergirang bersukacita di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Pulihkan keluarga, pulihkan rumah tangga, pulihkan hubungan mertua menantu, pulihkan hubungan adik kakak, pulihkan hubungan bisnis mereka dalam nama Yesus. Dan tanamkan kasih kami yang sejati untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, agar mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya Roh Kudus-Mu hari ini. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyaksikan atau mendengarkan saudara-saudara adik-adik kita yang akan dibaptiskan. Ya, mereka akan memberikan kesaksian singkat. Dan dipersilahkan Ibu Kristi untuk memimpin mereka, untuk berdiri di belakang mimbar ini dan berurutan untuk memberikan kesaksian. Silakan. Ayo, mari. Adik-adik yang mau dibaptis langsung berdiri supaya waktunya tidak terlalu lama. Ya. Mix-nya bisa pinjam. Oke, ada di sini. Silakan. Sesuai dengan yang sudah diurutkan tadi ya. Oke. Ya, langsung sini. Tes. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perkenalkan nama saya Anju. Jadi dari kecil saya sudah mengikuti sekolah minggu, terakhir juga sebagai keluarga Kristen. Dan saya bersyukur seiring berjalannya waktu sampai sekarang saya berdiri di sini, saya sudah mempercayai dan mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Mohon dukungan dan doa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam pembaptisan saya pada tanggal 21 November 2021. Sekian kesaksian saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Natasha, biasa dipanggil Maria. Saya berasal dari keluarga Kristen. Sejak kecil saya sudah sering diajak sama mama saya untuk ikut ibadah pagi di gereja baptis dan juga sekolah minggu. Awalnya saya hanya merasa ini seperti rutinitas biasa seperti kegiatan saya yang lainnya. Tetapi semakin lama saya mempelajari tentang Kristus, saya memiliki keinginan untuk mengetahui Kristus lebih dalam. Dan ketika saya berada di kondisi tertentu, ketika saya merasa takut, gelisah, dan cemas, saya mengingat akan kasih Kristus kepada saya dan saya berdoa dan berserah kepadanya. Dan biasanya rasa cemas yang ingin saya atasi sendiri dengan cara saya yang biasanya juga gagal. Tetapi ketika saya berdoa dan berserah kepadanya, rasa cemas yang saya rasakan itu hilang. Dan dalam hati saya merasakan ketenangan dan kedamaian. Dan saya percaya bahwa ingin saya tahu bahwa saya bisa mengandalkan sepenuhnya kepadanya. Dan saya ingin berserah penuh kepadanya. Dan ketika saya telah mengikuti kelas baptisan yang dibina oleh Pak Pendeta Immanuel Ragiono, sekitar 3 bulan lamanya, saya dibuat semakin yakin dan percaya untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan mohon doa dan dukungannya agar saya dapat diterima menjadi jemaat di Gereja Baptis Indonesia Palembang, dan kiranya untuk acara pembaptisan yang dapat berlangsung pada tanggal 21 November 2021 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Vanessa Daud. Saya terlahir sebagai keluarga Kristen. Saya sudah dari kecil mengikuti sekolah minggu. Dan ketika saya duduk di bangku SMP, saya lebih yakin untuk percaya kepada Yesus Kristus, terutama saat saya mulai mengikuti kelas baptisan. Saya mohon dukungan doa Bapak Ibu sekalian untuk tanggal 21 nanti saya akan dibaptis di gereja ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Ladeva, saya berasal dari Blitar. Di sini saya mau sharing sedikit. Jadi pada saat saya kecil orang tua saya itu sudah berpisah. Jadi papa saya itu Kristen, mama saya Muslim. Pada saat kecil saya ikut papa saya Kristen, jadi saya diajak sekolah minggu, diajak ke gereja dan banyak acara rohani lainnya saya selalu ikut.
Terus pada saat kelas 4 saya diajak mama untuk ikut mama, jadi mau tidak mau saya ikut mama saya menjadi orang muslim. Saya diajari mengaji, saya diajari sholat, dan banyak doa-doa lainnya yang saya hafal. Saya juga sempat disekolahkan di sekolah madrasah, tapi hati dan pikiran saya tetap kepada Tuhan Yesus. Lalu pada tahun kemarin saya sempat mengalami pergumulan yang sangat berat menurut saya. Jadi saya selalu menangis pada malam hari. Saya buka YouTube dan saya menemukan channel YouTube Sahabat 24. Di situ ada nomor HP, saya WA, ternyata dibalas dan saya ditelepon, lalu saya didoakan, saya diberitahu walaupun dunia ini meninggalkan kita, tapi ada satu pribadi yang tidak akan meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Lalu saya didoakan, diberitahu mau dibimbing, mau, kata saya. Lalu nomor saya diberikan kepada Pendeta Immanuel. Lalu Pendeta Immanuel membimbing saya, mengasihi saya beserta keluarga, semua baik sama saya. Saya diberikan tempat tinggal, diajak berdoa bersama, diajak makan, diajak jalan-jalan, dianggap seperti keluarga sendiri. Saya di sini kemarin datang sore ke sini. Ini sudah ketiga kalinya saya berada di gereja ini. Terima kasih untuk Pendeta Immanuel beserta keluarga yang sudah mengasihi saya. Terima kasih untuk pembimbing kelas baptis, terima kasih untuk teman-teman. Saya pada tanggal 21 nanti mau dibaptiskan. Saya mau percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Mohon didoakan supaya berjalan lancar, supaya keluarga mama saya juga mau menerima Tuhan, supaya Tuhan lembutkan hati mama saya, keluarga saya, supaya dibukakan pintu hatinya. Sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Kalista Novalina Amaris. Saya lahir dari keluarga Kristen. Sejak kecil, saya sering diajak untuk pergi sekolah minggu dan berbakti kepada Tuhan oleh orang tua saya. Dan saya merasakan hadirnya Tuhan di kehidupan saya pada saat saya kelas 1 SMP, di mana pada saat itu saya baru mulai mengikuti persekutuan remaja. Lama-kelamaan, saya yang dari awalnya tidak mengerti apa arti keselamatan, saya menjadi tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan setelah saya mengikuti kelas persiapan pembaptisan, saya menjadi percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat saya. Dan saya ingin memantapkan iman saya untuk dibaptiskan. Saya mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar saya dapat dibaptiskan pada tanggal 21 November. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Metanes, umur saya 21 tahun. Di sini saya akan memberitahu penyaksian saya, yaitu sebelum saya berasal dari keluarga ibu saya Islam, ayah saya Kristen, dan keluarga saya ada yang Hindu, ada yang Buddha. Berbagai macam agama sudah saya coba semua, dan di sini ketika saya kuliah saat ini saya benar-benar ingin merubah hidup saya. Saya ingin benar-benar sungguh-sungguh menjalankan satu agama, dan saya memutuskan untuk ke gereja ini.
dan saya bertemu dengan salah satu hamba Tuhan, dan di situ saya dibimbing, kemudian saya diberi arahan, dan pada saat itu saya belum yakin karena sudah belajar semua agama kan, jadi saya belum yakin, masih bingung, dan saya belajar lagi untuk percaya dulu, yakin, dan kemudian berkat Tuhan sendiri yang telah menuntun saya sampai saat ini hingga saya yakin dan percaya dan saya mau dibaptis. Dan pasti banyak pergumulan, dan ketika saya percaya diuji lagi dari keluarga, banyak pergumulan, banyak sekali, bahkan banyaklah rintangannya, dan saya yakin rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Saya minta dukungan dan doanya supaya kelancaran baptisan nanti. Saya minta jemaat sekalian mendoakan dan dukung kami semua untuk bisa lancar, yakin pada Tuhan sampai mati. Terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberikan kesaksian. Mereka dari berbagai macam latar belakang. Ini istilahnya istilah bayi baru dilahirkan ya. Jadi mari kita terus doakan, baik yang sudah kesaksian minggu lalu maupun saat ini. Biarlah mereka tetap kuat, mereka tetap bergantung penuh pada Tuhan, dan juga yang punya pergumulan untuk menyampaikan berita baik kepada keluarganya, biarlah mereka bisa menyampaikan dengan bahasa mereka, dan keluarga mereka juga boleh diberikan keselamatan seperti mereka. Bapak Ibu siap mendukung atau ada yang keberatan bagi mereka? Siap mendukung? Dibaptiskan? Ya, baik, terima kasih untuk semuanya. Ya, silakan untuk balik ke tempat, silakan. Dan mari kita, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan warta gereja kita dalam pekan ini. Dipersilahkan bagi yang bertugas untuk menyampaikan warta gereja. Silakan. Shalom, bertemu lagi dalam Baptis News edisi 7 November 2021. Mari kita menyimak warta gereja dalam minggu ini. Diberitahukan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang bahwa ibadah minggu pagi 14 November 2021 akan dilaksanakan secara langsung dalam streaming pada pukul 9:15 pagi. Kapasitas 120 orang, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus Tilaumbanua. Bagi seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang dapat mengikuti ibadah secara online melalui akun YouTube dan Facebook Gereja Baptis Indonesia Palembang, dan dapat meninggalkan komentar hadir pada video yang sedang Bapak Ibu tonton. Terima kasih. Pendeta Emmanuel Ragiono dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran Leonard Xavier Tilaumbanua, putra pertama dari keluarga Pendeta Muda Artinus Tilaumbanua dan Ibu Marcella Meria Hati Harefa. Kiranya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Emmanuel Ragiono dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran Hazel Lavena Eder, anak kedua dari pasangan keluarga Bapak Edward Lowry dan Ibu Jessica Joanna. Kiranya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang seluruh panitia Natal untuk hadir dalam rapat Natal 2021 siang ini setelah ibadah pagi di ruang kelas samping gereja. Mengundang untuk anggota panitia sosial untuk rapat panitia sosial pada siang ini setelah ibadah pagi di ruang kelas samping gereja. Memberitahukan dan mengundang kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang untuk hadir dalam musyawarah gereja pada Minggu 14 November 2021 setelah ibadah pagi di gedung gereja. Mari kaum remaja baptis yang terkasih diundang hadir dalam persekutuan PRBI pada hari Sabtu 13 November 2021 jam 6 sore dengan tema Silent Killer, pembicara Saudara Alvarius Robi Baptista dengan host Saudara Peter. ID meeting Zoom dan password akan dikirim melalui WA Group.
mengundang seluruh kaum pemuda untuk hadir dalam persekutuan PKMB pada hari Sabtu 13 November 2021 jam setengah 7 malam dengan pembicara Saudari Almira Oriana dengan tema Keajaiban Sang Pembuka Jalan. ID meeting Zoom dan password akan dikirim melalui WA Group. Petugas perjamuan Tuhan Minggu 21 November 2021 antara lain Bapak Paulus Bumantoro, Bapak Akui, Bapak Husin Sohar, dan Bapak Bayu Triwaskito. Dimohon petugas untuk menggunakan kemeja panjang berwarna putih dan bawahan hitam. Terima kasih. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja dengan Bank BCA atas nama Pendeta Emmanuel Ragiono atau Rolensia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA dapat melalui aplikasi yang tersedia. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang untuk terus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan melakukan 5M plus VDC, mencuci tangan, memakai masker 2 rangkap, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pada saat di dalam ruangan untuk tetap memperhatikan ventilasi, durasi, dan jarak. Doa serentak seluruh jemaat dilakukan setiap hari jam 9 malam dengan pokok-pokok doa yang sudah dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share melalui grup gereja. Pendeta Emmanuel Ragiono dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat kepada anggota gereja yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Baptis News edisi 7 November 2021. Terima kasih, selamat hari Minggu, tetap setia kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri di dalam doa syafaat dan doa berkat pagi hari ini. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Engkau telah memimpin ibadah dari awal hingga akhir, kami bersyukur. Kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang telah percaya kepada Engkau yang akan mempersiapkan diri untuk dibaptis. Biarlah mereka tetap kuat, teguh, beriman kepada Engkau dan boleh memberitakan kebenaran firman, menjadi saksi, menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Sehingga banyak orang boleh mengenal kebenaran-Mu, mendapat pengampunan dan memperoleh jaminan keselamatan surgawi seperti mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang hari ini hadir dan yang mengikuti ibadah secara live streaming. Ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mempermuliakan Allah dalam hidup kami, termasuk juga kami mempermuliakan Tuhan dengan harta dan kekayaan kami. Kami ingin memberikan persembahan maupun mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan. Biarlah Tuhan persembahan persepuluhan kami boleh berkenan di hati-Mu, karena kami sadar apa yang kami lakukan dan kerjakan, jerih lelah kami akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan campur tangan di dalamnya. Oleh karenanya maka biarlah ketika kami memberi, ketika kami mengembalikan, ketika kami membawa persembahan syukur, itu semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terimalah menjadi sarana untuk menjadi alat Tuhan di dalam melayani melalui gereja ini. Sehingga gereja ini terus dipakai Tuhan, diberikan visi misi untuk terus membawa, menjangkau dan menyelamatkan banyak jiwa baru kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan berkati, pulihkan ekonomi, keamanan, sosial politik, dan kondisi bangsa kami, biarlah menjadi bangsa yang berkenan di hati Tuhan. Banyak orang berjalan di dalam ketidakpastian, banyak orang berjalan di dalam keraguan-raguan hidup. Ketika mereka sedang mencari kebenaran, mereka sedang mencari jalan keselamatan, tangkap dan rangkul mereka Tuhan. Jamah hati mereka agar mereka akhirnya menemukan Kau Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh terselamatkan. Pemerintahan Bapak Jokowi, dari pusat sampai daerah, bahkan sampai di pelosok pedesaan Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh disejahterakan melalui kepemimpinan Bapak Jokowi ini. Terpujilah namamu Bapa. Kami juga mendoakan seluruh anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah mereka Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, jaga dan lindungi kesehatan mereka.
Tetap panjang umur sukacita di dalam Tuhan. Dan jadikan alatmu untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun. Sehingga kehadiran mereka akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terpujilah namamu Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan akan kembali. Bahkan meneruskan aktivitas kami, baik itu rapat dan kegiatan-kegiatan secara keluarga. Tuhan menolong kami. Jemaat Tuhan yang diberkati, arahkan pikiran perasaanmu kepada Tuhan Yesus. Kembalilah dengan damai sejahtera, jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Biarlah rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, pemeliharaan penghiburan rohnya yang kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di dalam ibadah minggu depan. Shalom. Thank you.